Selamat pagi adik-adik. Sebentar. Sebelum kita mulai, kok cuma ada Kak Caca sama Kak Jess? Oh iya, kita udah janjian sama Kak Alan. Katanya Kak Alan mau naik bus yang besar, mau jemput kita semua ya Kak Jess ya. Tapi mana Kak Alan nih? Katanya mau ajak jalan-jalan naik bus. Mana ya Kak Alan ya? Waduh, Kak Alan kemana aja? Wah, maaf Kak Caca, jalannya hari ini macet. Oh macet ya? Iya. Wah, Kak Alan udah siap. Mana bawa bus gini besar Kak? Oh, jadi lama jalannya Kak? Lama Kak jalannya Kak. Oh, tapi Kak Alan semangat nggak hari ini? Oh semangat dong Kak, karena kita hari ini mau memuji Tuhan Kak. Mau memuji Tuhan. Sebelum kita jalan, kita Iya. masih sempet nyanyi dulu nggak nih Kak? Puji Tuhan dulu Oh, Kak. puji Tuhan. Puji Tuhan, dengar firman. Baru jalan-jalan? Jalan-jalan Kak. Jalan-jalan. Oke, lagu yang pertama kita mulai ya. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 anak Tuhan haruslah Jujur. jujur. Jujur itu bagus. Jujur itu bagus. Jujur itu bagus. Tuhan Yesus. Sekali lagi ya Kak. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi harus apa Kak? Harus rajin Kak. Harus rajin ya adik-adik. Rajin itu bagus. Rajin itu bagus. Rajin itu bagus. Tuhan Yesus. Tolong Kak, tolong. Tolong. Tolong itu bagus. Tolong itu bagus. Tolong itu bagus. Tuhan Yesus. Sekali lagi Kak, harus sabar. Sabar itu bagus. Sabar itu bagus. Sabar itu bagus. Tuhan Yesus bersuka. Anak-anak Kalau Tuhan kita melakukan kebaikan atau sabar itu, Tuhan Yesus bersuka Kak. suka. Ya kayak kalau hidupnya rukun, enak juga ya Kak ya. Enak, Kak. Saling tolong menolong Iya. Kak. Wah sabar, nggak marah-marah ya Nggak Kak ya. marah-marah. Nah kalau biar kita makin jadi anak Tuhan yang baik, kita mau berdoa dulu Mau Kak. berdoa dulu Kak, mau mempersiapkan hati Iya kita Kak. betul, kita mau nyanyi Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih
tangan, tutup matanya, ikutin Kak Alan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Engkau telah memberkati kami memberkati kami sampai pagi hari ini. sampai pagi hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, persiapkan hati kami hati kami untuk memuji dan dan mendengarkan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, Ajar kami ya Tuhan untuk duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap kami syukur dan dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak, kita mau lanjut lagi, Kak. Mau lanjut lagi, Kak. Tadi kan anak Tuhan itu yang umur berapa aja tuh, Kak? Yang kecil-kecil doang atau sampai yang tua juga anak Tuhan, Kak? Oh, sampai yang tua dong, Kak. Berarti Karena Tuhan kakek-kakek Yesus, juga? iya pasti, Kak. Karena Tuhan Yesus menyayangi sampai kakek-kakek, Kak. Kakek-kakek, Dari nenek-nenek? bayi, iya pasti dong, Kak. Oh, dari bayi? Pemudanya sama pemudinya juga, Kak. Semuanya ya, Kak? Semuanya, Kak. Wah. Karena kita tuh diciptakan sebagai anak Tuhan, Kak. Nah, kalau gitu nih, kalau anak Tuhan, ada lagunya tuh, Kak, yang dari kakek-kakek, nenek-nenek, sampai pemudanya, ada semua, Kak. Sampai anak-anak sekolah minggu juga ya, Kak. Ada, Kak. Adik-adik tahu nggak? Ayo, lagunya Judulnya apa, Kalan? kakek-kakek, nenek-nenek. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Siapin gaya yang keren. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Coba Kak Alan, om-omnya udah keren belum ya? Sekali lagi, Kak. Sekali lagi, kakek-kakek lagi ya, Iya. Kak. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Udah keren, Kak? Udah. Udah. Kita lanjut ya, Lanjut pemudanya lagi, ya. Pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama. Kakek-kakek lagi ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Oke, udah makin keren ya, Kak. Makin Kita keren lanjut nih, Kak. aja ya. Iya. Pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Enak ya, Kak, kalau dari kakek-kakek, nenek-nenek sampai anak sekolah minggu sama-sama melayani Tuhan. Iya. Hidupnya rukun, Kak. Walaupun tuh kakek-kakek, walau tenaganya Jalannya udah gini, jalan Kak. susah gitu, masih mau melayani Tuhan. Wah, Wah, hebat ya, Kak. Ya? hebat banget itu, Kak. Sama nanti nih, Kak, kayak di firman hari ini. Apa ya kira-kira ya, Kak? Semuanya mau melayani Tuhan. Waduh. Apa ya? Seperti apa firmannya nanti Kita tunggu kira-kira? ya. Kita sekarang mau berdoa lagi, Kak Alan. Iya, Kita mau nyanyi, terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih telah memimpin kami, dalam puji-pujian. Sekarang kami mau duduk diam, mendengarkan pengajaran firman-Mu. Tuhan yang sertai Kak Michel dalam membawakan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama kami Cel. Oke, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu, udah nggak ada yang main-main lagi, nggak ada yang bercanda-bercanda. Sekarang fokus ke depan, ngelihat kakak. Terus kemudian jangan lupa siapin Alkitabnya. Oke, nah kakak mau cerita, waktu itu pada saat hari Pentakosta, banyak orang berkumpul adik-adik. Mereka mendengarkan ajaran yang diajarkan oleh rasul-rasul pada saat itu. Nah, kemudian setelah mereka mendengarkan firman Tuhan, kira-kira 3.000 orang, mereka semua bertobat dan mereka dibaptis. Nah, 3.000 orang itu adik-adik, mereka disebut sebagai jemaat mula-mula atau jemaat yang pertama. Nah, kira-kira setelah mereka mengenal Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Nya, kira-kira kehidupan mereka seperti apa sih adik-adik? Apakah mereka masih terbawa hidup yang lama? Atau mereka berubah ya? Nah, banyak dari orang-orang tersebut adik-adik, dulunya mereka itu nggak peduli dengan satu sama lain. Mereka orangnya egois, mereka mementingkan diri sendiri. Nah, tapi setelah mereka bertobat dan menerima Tuhan Yesus dalam hati mereka, mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik adik-adik, yang rajin, dan mereka juga tidak mementingkan diri sendiri. Mereka ada kasih dalam hati mereka. Nah, kira-kira apa aja sih yang mereka lakukan di dalam kehidupannya mereka adik-adik? Nah, mereka itu senang sekali berkumpul adik-adik. Mereka dari satu rumah dan rumah yang lain, mereka mengadakan ibadah. Mereka sangat rindu sekali untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, mereka berkumpul, misalnya hari ini mereka berkumpul di rumah ini. Kemudian besoknya mereka kumpul lagi di rumah yang lain. Nah, mereka rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, mereka berkumpul di sana adik-adik. Kemudian oleh rasul-rasul Tuhan, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh mereka. Nah, terus kemudian mereka juga tidak lupa untuk memuji nama Tuhan. Mereka sangat bersuka cita dan mereka sangat rindu untuk menyembah Tuhan adik-adik. Nah, kemudian setelah itu apa yang mereka lakukan? Nah, mereka setelah berkumpul, terus kemudian mereka memuji nama Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka sangat bersuka cita. Nah, setelah itu mereka ada sedikit perjamuan, mereka makan-makan adik-adik. Nah, pada saat itu banyak anak-anak Tuhan di sana yang tidak kebagian makanan juga. Nah, kemudian mereka tidak lupa untuk membagi-bagikan kepada yang lain. Jadi misalnya yang satu dikasih makanan, mereka cuma ambil satu, terus yang lainnya ngambilnya 2 atau 3. Nah, kalau misalkan ngambilnya seperti itu, yang lain kan jadi nggak kebagian. Nah, mereka ingat dengan yang lain adik-adik. Mereka tidak lupa. Jadi semua orang yang datang di sana kebagian. Tidak ada yang serakah. Jadi setiap orang dapat satu sesuai dengan kebutuhan mereka. Coba kalian kalau lihat, kalau misalnya lagi makan, aku mau makannya 2 aja kak, aku mau 3. Terus yang lain nggak kebagian. Itu kan urusan dia kak, aku mau makan sendiri, yang penting perut aku kenyang. Nah, kira-kira boleh nggak seperti itu adik-adik? Nah, jemaat-jemaat yang pertama, mereka peduli terhadap sesamanya. Mereka peduli terhadap orang-orang lain adik-adik. Jadi mereka makan sesuai kebutuhan mereka. Oh, kamu belum makan ya? Kamu kurang ya? Ini punya aku. Dibagi adik-adik. Jadi semua orang tidak ada yang merasa berkekurangan. Semua masing-masing menerima porsinya. Dan mereka semua juga tidak mementingkan diri mereka.
mereka peduli terhadap orang lain karena mereka memiliki kasih dari Tuhan Yesus. Nah, terus kemudian mereka ngapain lagi? Nah, pada saat ada orang-orang yang lagi membutuhkan pertolongan, mereka kira-kira bantuin nggak ya? Misalnya lagi ada yang duduk, terus tiba-tiba dia jatuh. Kalau kalian misalnya ngelihat kayak gitu, misalkan di sekolah atau di sekolah minggu, kira-kira dibantuin nggak? Nolongin nggak? Atau malah diketawain? Kakak suka lihat tuh kadang-kadang, kalau misalnya ada teman yang jatuh atau yang lagi kesusahan, kalian justru malah ngetawain. Nah, kalian harus mencontoh seperti jemaat mula-mula atau jemaatnya pertama ini adik-adik. Mereka peduli terhadap sesamanya. Pada saat ada yang membutuhkan pertolongan, misalkan ada yang tadi kakak bilang lagi duduk, terus kemudian jatuh, mereka nggak ngetawain, mereka langsung bantuin. Oh, kamu kenapa? Aku bantuin. Kursinya aku berdiriin lagi. Nah, mereka ada rasa saling mengasihi dan saling tolong menolong adik-adik. Itu sifat-sifat mereka. Sifat-sifat itu tumbuh bersamaan pada saat mereka menerima Tuhan Yesus dalam hati mereka. Terus kemudian di sana juga ada orang kaya dan ada yang berkekurangan juga adik-adik secara ekonomi. Nah, mereka yang memiliki harta berlebih, mereka juga mau berbagi untuk orang-orang yang miskin adik-adik. Nah, jadi orang-orang kaya di sana, dia lihat, oh kamu kelihatannya membutuhkan pertolongan nih. Aku bantuin deh. Misalnya ada yang gak bisa beli makanan. Misalnya ada yang membutuhkan bantuan secara ekonomi. Yang memiliki harta berlebih ngebantuin yang berkekurangan adik-adik. Jadi di sana mereka ada nggak yang berantem? Ada nggak yang saling iri hati? Tidak adik-adik. Mereka semua hidup dengan rukun. Karena mereka peduli dengan sesamanya. Mereka mau membantu sesamanya adik-adik. Bahkan yang hartanya berlebih, mereka mau membantu untuk orang-orang yang kekurangan adik-adik. Nah, akhirnya mereka semua 3.000, kira-kira 3.000 orang itu semuanya hidup dengan rukun adik-adik. Mereka rajin beribadah, kemudian mereka saling tolong-menolong, mereka tidak egois, mereka saling membantu, mereka hidup dengan damai adik-adik. Nah, kemudian ada satu lagi nih adik-adik, satu kisah salah satu orang di sana. Nah, mau tahu nggak kayak gimana ceritanya? Yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka di Perjanjian Baru ya. Kita buka di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-36 sampai 37. Yuk kakak tunggu ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37. Kakak tunggu sampai semua buka. Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37. Udah ketemu semua? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Nah, Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, jadi adik-adik, sampai sifat mereka untuk membantu dan peduli terhadap sesamanya sampai seperti itu. Seperti contoh tadi, si Yusuf itu, dia memiliki ladang. Dia orang kaya adik-adik, dia punya ladang, terus dia melihat teman-temannya yang lain berkekurangan. Terus apa yang dilakukan tadi? Dia menjual ladangnya, terus kemudian hasil dari penjualannya itu, dia serahkan kepada rasul-rasul untuk dananya disimpan dan akan diberikan kepada jemaat-jemaat lain yang membutuhkan adik-adik. Nah, kira-kira kalian bisa seperti itu nggak ya? Kalau melihat orang-orang lain yang membutuhkan, kalian mau nggak sampai seperti itu? Kalian membantu dia, kalian peduli terhadap sesamanya. Nah, nggak usah jauh-jauh deh. Kalau kalian misalnya di gereja, kalian lagi sekolah minggu,
kalian datang di sekolah minggu, terus kalian lihat, kalau lagi perjamuan kasih nih biasanya, misalkan kakak lagi bagi-bagi makanan, terus kemudian kalian kan dapat satu-satu, terus kalau misalnya ada yang kelaparan misalnya, ada yang misalkan, kalau nggak makanannya jatuh misalnya, makanannya jatuh, ya kak, aku nggak dapat lagi nih, makanan aku jatuh misalnya. Terus kalian lihat teman kalian, wah makanannya jatuh, dia nggak bisa makan. Kira-kira kalian, aku cuma punya satu. Terus kalian lihat, dia nggak makan waktu pada perjamuan kasih. Nah, karena kira-kira mau nggak bagi dua, terus kemudian, nih aku bagi kamu setengahan aku, ini setengah buat aku juga. Nah, kalau kakak lihat, kalian pasti, aku mau makan yang ini aja kak, aku udah lapar soalnya. Nah, kalian harus seperti itu adik-adik. Kalian peduli terhadap sesama, sama seperti kehidupan jemaat-jemaat yang pertama ini. Mereka peduli terhadap sesamanya. Jadi kalian harus bagi yang berkekurangan, yang membutuhkan. Toh kalian juga sama-sama makan kan, kamu juga dapat, teman kamu juga dapat. Terus misalnya, kalau lagi di sekolah, yang kakak bilang tadi, misalnya lagi main, lagi apa, terus tiba-tiba ada yang jatuh. Nah, terus kalian biasanya diketawain atau dibantuin. Biasanya pasti langsung diketawain. Nah, nggak boleh adik-adik. Kalian harus membantu teman kalian. Kalian bantuin, kalian angkat. Ya. Jadi kamu juga bisa menolong teman kamu. Nah, terus juga kalian hidup bersama-sama dengan teman-teman yang lain, menjadi hidup rukun adik-adik. Sama seperti jemaat-jemaat yang pertama ini. Mereka tidak ada yang berantem, tidak ada yang saling iri adik-adik. Karena mereka semua memiliki, aku memiliki ini, kamu juga memiliki hal yang sama. Tidak ada yang berlebih, tidak ada yang berkekurangan adik-adik. Bahkan yang berlebih, mereka mau membantu yang berkekurangan. Mereka misalkan ada harta berlebih, nah, hartanya itu dibantu untuk yang miskin. Jadi yang miskin juga memiliki hal yang sama. Semua terbagi rata adik-adik, tidak ada yang berkekurangan. Dan mereka semua hidup rukun bersama-sama. Nah, sifat-sifat itulah yang harus kita miliki adik-adik sebagai anak-anak Tuhan. Rasul-rasul pada saat itu mengajarkan kepada jemaat-jemaat yang pertama itu tentang kasih Tuhan Yesus. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki hal yang sama seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus mengajarkan kasih kepada kita, kita pun juga harus mengasihi teman-teman kita. Bahkan tidak cuma teman-teman kita aja adik-adik. Misalkan, kak, dia kan nggak ke gereja kak, aku nggak mau baik sama dia. Nggak boleh adik-adik. Tuhan juga mengajarkan untuk kita mengasihi semua orang. Bahkan yang mungkin yang tidak ke gereja. Ya, jadi nggak boleh pilih-pilih adik-adik. Nah, kira-kira bisa nggak ya seperti itu? Nah, harus bisa adik-adik. Kita harus belajar seperti jemaat-jemaat yang pertama. Agar hidup kita diberkatin oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga menyayangi kalian. Kasih Tuhan itu sangat besar dan luar biasa adik-adik. Kalau Tuhan mengasihi kalian, kalian juga harus memberikan kasih itu kepada orang-orang lain adik-adik. Oke, kalian mulai hari ini belajar seperti jemaat yang pertama ya. Kalian harus hidup rukun, menolong yang lain, tidak boleh iri hati, tidak boleh mementingkan diri sendiri, nggak boleh egois, dan saling bantu-membantu. Oke, firman kakak sampai segitu. Yuk kita tutup Alkitabnya, kita berdoa ya. Yuk tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan hidup dengan rukun. Kami mau mengasihi sesama kami. Kami mau membantu dan menolong sesama kami yang membutuhkan. Kami juga mau membagi kelebihan kami
kepada orang-orang yang kekurangan. Ya Tuhan, ajari kami ya Bapa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu membantu dan menolong orang-orang lain. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat, Tuhan yang pimpin, dan Tuhan yang sertai, agar firman yang kami dengar dapat tertanam dan bertumbuh, dan kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang pimpin dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengar dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih.